Saya tidak ingin mengajak Anda menangisi Yesus yang disalib. Kematian Yesus bukan untuk ditangisi. Karena Yesus sendiri berkata, jangan tangisi ya. Tapi untuk kita kagumi. Untuk kita membuat kita terpesona. Teriakan sudah selesai di atas kayu salib. Sudah selesai itu kalah. Kalah itu kalau dalam bahasa Ibrani, tanya Rabi kata. Tidak ada yang kata sudah selesai. Kata kalah itu artinya mempelai. Jadi Yesus teriak di atas kayu salib terakhir. Mempelai. Aku dapat mempelai. Aku rindu aku ketemu orang yang mau jadi mempelaiku. Lewat kematianku aku beli, aku tebus seperti Boas menebus Rut jadi istrinya. Karena gairah cintaku kepada mereka. Bawalah kemari orang yang kukasih. Kematian Yesus karena belas kasihannya, tapi juga karena gairah cinta. The passion of Christ. Di situ ada sebuah panggilan. Bagaimana kita menerima dia? Bukan hanya menerima satu pihak, tapi kita dipanggil untuk menyerahkan diri kita. Apa persembahan kita? Dari Tuhan itu yang disebut penebusan. Dari kita itu yang disebut penyembahan. Dari Tuhan menjadi dead sacrifice secara tubuh. Dia mati. Dari kita dipanggil menjadi persembahan. Apa yang kita persembahkan? Tubuh kita, hidup kita, itulah penyembahan. Makanya Tuhan mencari penyembah. Lahir bukan sekedar kita terima pengampunan, tapi lahir dari kesediaan kita masuk dalam perjanjian. Di situ kita bukan hanya menerima belas kasihan, kita mengalami gairah cinta. Itulah sebabnya Tuhan bukan suka bikin kita mati. Tuhan bukan suka kita disalib menderita. Bukan. Idenya, panggilan untuk kita tersalib. Supaya kita mengalami kehadiran dan keintiman bersama Dia. Kita dipanggil untuk mati terhadap hukum Taurat. Supaya kita dinikahi. Dari peraturan kepada satu pribadi. Dari pengikut peraturan, itu adalah bayangan, menjadi pengikut pribadi Tuhan. Dan kita menyerahkan diri. Supaya Tuhan itu punya pijakan untuk berintim dengan kita. Nah, melewati perjanjian supaya dia bisa memutus. Sebab kalau seorang gadis dikejar-kejar sama pemuda yang dia gak suka. Ayo sama aku. Bagaimana itu bisa putus? Ketika dia menikah dengan pemuda pilihannya dia. Dan dia bisa berkata, jangan kejar aku. Jangan cari aku. Karena aku sudah menjadi milik seorang pria. Bagaimana kutuk trauma masa lalu. Bagaimana hukum Taurat itu kutunya gak berlaku. Ketika kita dinikahi, quote unquote. Ketika kita masuk dalam perjanjian. Yesus mati. Untuk dua macam cinta. Yang saya sebut belas kasihan. Yang kedua adalah gairah cinta. Melalui perjanjian. Dia bawa kita masuk. Dalam keintiman, melalui perjanjian, kita menerima kuasanya. Bukan hanya diampuni, di situ kita disalibkan bersama Dia. Bukan karena Tuhan itu kejam, suka kita disalib. Bukan, tapi supaya kita jadi korban persembahan. Manusia lama kita tersalib. Supaya kita melalui itu, kita dibawa masuk dalam sebuah keintiman. Perjanjian
Perjanjian adalah pernyataan gairah cinta. Jangan berhenti kita menerima pengampunan. Ketika kita menerima pengampunan, kita merelakan diri kita untuk kita dimiliki. Bagaimana kita dimiliki? Kita bersedia bersekutu dalam salibnya. Bukan karena peraturan, bukan karena terpaksa, tapi karena kita melihat sebuah cinta yang ditawarkan kepada kita. Dan kita rela bukan hanya makan perjamuan kudus, bukan hanya minum anggur perjamuan kudus, tapi kita rela dimakan dan diminum oleh Tuhan. Kita bukan hanya menikmati Tuhan, kita rela dinikmati Tuhan. That is worship. Kematian Yesus lebih daripada pengampunan dosa. Relakan hidup untuk masuk dalam perjanjian. What does it mean? You will be invited to be a living sacrifice as He did, sebagaimana Dia sudah lakukan. Hanya lewat perjanjian kau bisa berintim dengan Dia. Hanya lewat perjanjian apa yang jadi milik bisa aku wariskan